Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, selamat bergabung dalam ruang maya pembelajaran memproduksi teks anekdot. Alhamdulillah terlihat ceria dan masih antusias mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali. Ibu sudah kangen anak-anakku. Baik, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan dari yang kemarin. Kita sudah melakukan menganalisis struktur, ciri, dan kebahasaan teks anekdot. Kemudian kita sudah membuat pola penyajian, merekonstruksi pola penyajian anekdot ke dalam bentuk yang berbeda. Dan kali ini kita akan belajar mengenai pada KD 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Indikator yang akan kita capai di sini yaitu bahwa nanti adik-adik dapat menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku dari seorang tokoh. Langkah-langkahnya bagaimana nanti untuk dapat membuat teks anekdot ini? Baik anak-anak, kita akan membahas mengenai menyusun teks anekdot. Pada pertemuan yang lalu kita sudah merinci, menganalisis tentang struktur, ciri, dan kebahasaan teks anekdot. Pada kesempatan kali ini kita akan menyusun teks anekdot. Apa itu menyusun teks anekdot? Ya, langkah-langkah untuk membuat teks anekdot yaitu langkah yang pertama kita harus menentukan topik sebagai masalah yang akan kita sorot. Langkah yang kedua yaitu menentukan tokoh terkait. Langkah yang ketiga menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang. Langkah yang keempat merinci peristiwa dalam alur anekdot yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kemudian yang kelima mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita yang utuh. Dan yang terakhir adalah kegiatan menyunting, di mana nanti kita akan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk menjadi sebuah teks anekdot yang baik. Selanjutnya, sebelum kita membuat teks anekdot, kita perlu membuat kerangka teks anekdot terlebih dahulu. Kerangka yang akan kita gunakan yaitu bagaimana seperti pada struktur teks anekdot, kita tentukan kira-kira abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Dan ini adalah hanya hal-hal pentingnya saja ya adik-adik. Nanti akan kita kembangkan pada kegiatan mengembangkan atau memproduksi teks anekdot nanti berdasarkan kerangka yang sudah adik-adik buat tentunya dengan struktur seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk unsur kebahasaan teks anekdot. Pentingnya kita dalam memproduksi teks anekdot untuk memperhatikan unsur kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, bahwa peristiwa anekdot itu tentunya sudah pernah terjadi. Jadi bukan besok tapi ini lampau. Kemudian yang kedua mengandung kalimat retoris. Yang ketiga penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Nomor 4-nya penggunaan kata kerja aksi. Nomor 5 penggunaan kata perintah. Dan yang ke-6 penggunaan kalimat seru. Dari masing-masing ini nanti akan harus diperhatikan dalam menyusun teks anekdot. Setelah semuanya dikembangkan,
Kemudian hal terakhir yang harus Anda lakukan yaitu menyunting teks anekdot. Yang pertama, menyunting dari segi isinya dulu. Saat menyunting, isi penulis harus memperhatikan kejelasan topik, kelucuan, dan kekritisan. Selain itu, teks juga harus diperhatikan agar tidak mengandung fitnah dan unsur sara. Kemudian yang kedua, yaitu mengenai struktur. Hal yang harus dicermati saat menyunting teks anekdot yaitu adalah struktur. Struktur adalah kelengkapan dan kepaduan dari teks. Sekian presentasi mengenai teks anekdot. Masih ada lagi yaitu tentang kaidah kebahasaan. Penyuntingan dalam kaidah bahasa harus mencakup efektivitas kalimat dan ketepatan pemilihan kata-kata, di mana dengan kalimat yang efektif maka bisa mewakili gagasan secara tepat sesuai dengan maksud oleh penulis. Yang keempat adalah ejaan. Terkadang penulisan kata yang tidak baku diperlukan untuk membangun kalimat percakapan dalam anekdot. Akan tetapi secara keseluruhan anekdot perlu menggunakan ejaan yang baku. Ejaan meliputi penggunaan kata baku, tanda baca, dan penulisan huruf, baik huruf kapital, huruf miring, ataupun cetak tebal. Saya kira cukup, itu presentasi dari Ibu. Silakan nanti bisa di-download pada LMS Google Classroom. Ibu sudah mengupload semua materi, baik video, PowerPoint, maupun bahan ajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, bahwa pembelajaran yang ketiga ini sudah selesai, di mana saya harapkan, Ibu harapkan kalian bisa menguasai materi yang sudah Ibu berikan. Kemudian marilah kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada ruang maya. Tetap semangat. Dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.